Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Dihempaskan tapi tak binasa. Apa yang ingin dikatakan firman Tuhan? Sebelum kita merenungkannya, kita akan mendengarkan dulu sebuah pujian. Saudara, kita berdoa. Biarlah Tuhan menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Berkati sertai kami di perenungan kami demi puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan namun tidak binasa. Lalu Ayub pasal 30 ayat 19 dan 20. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu tetapi engkau tidak menjawab aku. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Inilah jeritan Ayub saudaraku ketika menghadapi kesulitan, kepahitan, kegetiran dari kehidupan yang dijalaninya ketika dia kehilangan segala sesuatunya. Lalu di dalam pasalnya yang ke-42, Ayub 42, dikatakan begini, ayat 4. Firman-Mu dengarlah, maka aku yang berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang
mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, sejak PL sampai PB, konsistensi Alkitab begitu luar biasanya. Bagaimana Paulus menggambarkan di perjalanan kehidupan pelayanannya, dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan namun tidak binasa seperti orang yang dilemparkan terhadap sebuah persoalan. Karena Paulus pernah mengalami banjir bandang yang luar biasa. Paulus pernah terguncang di dalam kapalnya. Paulus pernah mengalami banyak hal seperti terpojok dalam kesendirian. Dihempaskan, terbuang. Namun dikatakan tidak menjadi binasa karena hal-hal itu. Nah, apa yang menjadi penting di sini adalah bagaimana menyadari hidup pergumulan bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menuntun, membimbing setiap orang anak kepunyaannya supaya hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu menjadi amat sangat menarik sebetulnya apa yang dialami oleh Paulus, dan imannya terus dibangunkan untuk menaruh harap yang penuh kepada Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara, inilah yang mestinya kita pikirkan. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang seharusnya kita pikirkan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh berkemenangan di dalam gegap gempita kehidupan. Nah, bagaimana kemudian terjadi di dalam diri Ayub pun hal yang sama. Tapi kita mulai dulu dengan Paulus. Dihempaskan. Pertama, dihempaskan harus dipahami seperti saya bilang, seperti menghadapi sebuah peristiwa. Apakah itu bencana di perjalanan, kapal yang terombang-ambing, banjir bandang di sungai, atau mungkin dihempaskan, terlempar dan masuk ke dalam penjara, dihempaskan, menghadapi berbagai peristiwa dan kesulitan yang luar biasa. Tapi tidak binasa. Nah, begitulah kemudian Ayub menggambarkan lukisan dihempaskannya dia. Ketika dia harus kehilangan semua apa yang dimilikinya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, istri, kawan, dan kesehatannya. Karena itu dia berteriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan mengempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Debu dan abu, nothing begitu ya. Debu dan abu itu tiada, debu dan abu itu tidak bernilai. Itu maksudnya. Oleh karena itu ketika kemudian Ayub mengatakan aku sudah seperti debu dan abu. Dia mengatakan bagaimana dia sudah merasa tidak bernilai apa-apa lagi. Tidak memiliki daya apa-apa lagi. Sedih ya? Karena habisan. Aku berseru, kata Ayub, tapi dia tidak mendengarku. Pergumulan tiap orang percaya tidak sederhana. Seorang Ayub pun mengalami kesulitan luar biasa. Karena itu dikatakannya, aku berseru minta tolong, tapi dia tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi dia tidak menghiraukan aku. Orang seperti Ayub sempat berburuk sangka kepada Tuhan itu. Lalu dia mulai berkata, aku berseru, dia tidak hiraukan. Aku berdiri menanti, tapi dia tidak datang. Waduh, apakah Tuhan betul mengabaikan seorang Ayub? Apakah Tuhan betul begitu sengit, begitu bengis, begitu kejam, dan tidak mau mendengarkan pergumulan dan doa seorang Ayub? Apakah betul? Pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah betul Tuhan begitu? Maka saya akan berkata, saudaraku, jelas Tuhan tidak begitu. Lalu kenapa Ayub bilang begitu? Kita mengerti persoalan batinnya. Kita mengerti perasaannya, itu manusiawi. Itu sebab Alkitab saya suka karena jujur. Beda dengan apa yang sering kita dengar. Seringkali tidak jujur. Semua disampaikan enak-enak. Semua disampaikan manis-manis. Semua disampaikan yang orang suka dengar. Telinga yang suka dengar. Tapi ada yang mau sampaikan ini. Ayub orang saleh. Dia tidak terganggu karena istrinya. Yang marah, harta mereka habis, anak mereka habis. Dan hanya dia meninggalkan Ayub. Tapi ketika kemudian makin terpuruk semua dan Ayub sempat menggugat karena dia bingung. Sampai kapankah, bilakah ini berakhir? Namun dalam pergumulan yang menarik. Ketika dia mulai menggugat surga untuk apa yang dialaminya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perjalanan pergumulan dialog iman yang hebat. Sampai di pasal 42. Ayub mencabut semua apa? Perkataannya itu.
dalam tidak tahuku aku berbicara. Loh, kok gitu? Karena Tuhan menyatakan diri kepada Ayub. Dan Ayub berkata, sekarang aku tahu siapa engkau Tuhan, bukan lagi dari apa kata orang, bukan dari khotbahnya Pak Pendeta Bikman Sirait. No, aku tahu engkau karena bertemu muka dengan muka. Pertemuan pribadi tiap orang percaya dengan Tuhannya menjadi penting. Di mana? Di dalam Alkitab, di dalam firman. Saudara boleh dengar saya khotbah berkali-kali, saudara boleh belajar mengerti, bagus. Tetapi saudara harus punya bisnis pribadi dengan Tuhan, dengan Alkitab, merenungkan, belajar, melakukan. Saya boleh saja jadi sumber inspirasi, tapi awas, aku tidak akan pernah mengubah engkau apapun dan jadi apapun. Hanya Tuhan. Saya tidak bisa tolong saudara apapun, hanya Tuhan. Disitulah pergumulan orang percaya menemukan kesejatian kebenarannya. Begitu pula dengan Paulus. Di dalam perjalanan keimanannya sama. Rasul di perjanjian baru ini menghadapi kesulitan, kepahitan, kegetiran yang tidak terbilang. Tuhan sayang pada Paulus. Diberinya penglihatan sorga. Tapi baru sekali ngeliat penglihatan sorga, dikit tidak komplit lagi. Tuhan sudah memberikan duri atas penglihatan yang luar biasa itu. Agak berbeda dengan orang masa kini yang bisa bolak-balik melihatnya. Jadi kadang-kadang saya juga baca Alkitab jadi linglung ya, dengan fakta-fakta yang ada. Paulus hanya satu kali itu. Lalu lihat surga. Habis itu dikasih duri supaya dia tidak meninggikan dirinya atas hal itu. Sakit? Yes. 3 kali dia memohon supaya Tuhan cabut. Tapi Tuhan bilang tidak, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Maka Ayub pun menikmati duri itu. Pahit, sakit, getir. Paulus tidak minta untuk dia mau melihat surga. Tuhan yang kasih kok. Kenapa jadi dia salah? Tapi itu Tuhan. Diberinya anaknya kesempatan melihat kemuliaan. Tapi dijaga anaknya dengan duri yang dia pasang. Waduh. Tapi saya selalu pikir ya, betapa Tuhan mengenal kita manusia-manusia payah ini ya. Yang kalau bisa dikit pasti sombongnya luar biasa. Apa-apa serba kita. Saya coba belajar terus mengerti kehendak Tuhan dan saya harus jujur loh saudara. Satu waktu saya ngerti dan berjalan di situ. Lain waktu saya sadari, saya sudah lari dari jalan. Loh, mestinya ini kemarin. Tapi actually yang saya lakukan sih, secara case atau prestasi, bagus. Bukan elek loh. Bagus. Lalu di mana salahnya Pak? Salahnya adalah ternyata aku lari agak sedikit kemari, Tuhan mau aku kemari. Presisi sesuai kehendaknya dia. Itu yang perlu hati-hati. Kok Bapak bisa tahu? Iya, saya harus jujur. Karena saya belajar untuk jujur dengan diriku ini. Dan kutemukan memang aku salah kok. Aku tidak akan membesar-besarkan itu supaya saudara-saudara yang dengar saya jadi kagum, jadi hebat, Pak Bikman hebat luar biasa. Mana mungkin lah hidup kita ikut Tuhan jadi luar biasa kayak apa? Tuhannya luar biasa. Tapi artinya dalam pengiringan kita sering kali babak belur, jatuh bangun. Mesti jujur dong. Jadi tidak menceritakan kemudian serba sesuatu mulus dalam hidup ini dan tidak ada masalah. Mana mungkin? Pasti ada masalah, pasti ada problem, pasti ada kesulitan. Dan itu menjadi bagian dalam pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan itu sah-sah saja. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang perlu kau takutkan, kau ngerikan dalam hidup ini? Kalau kau berjalan dengan Tuhan, tidak penting. Karena itu apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Bagaimana saudara dihempaskan dalam hidup ini? Mungkin yang kau bilang, Tuhan terlalu berat, sulit, pahit. Tapi awas, jangan pernah berburuk sangka. Tuhan tidak akan membinasakan kita dengan peristiwa dalam hidup ini. Engkau seperti dihempaskan ketika orang yang dicintai diambil dari dirimu. Tuhan tidak sedang menghabisi engkau. Cinta kasihnya terukir, sulit dimengerti, betul. Ayub pun orang beriman itu belakangan baru tahu, sampai dia harus mencabut kalimat yang sudah terburu diucapkannya. Paulus pun tak mengerti mengapa dia diberi duri. 3 kali berteriak, 3 kali Tuhan bilang tidak, cukup kasih karuniaku bagimu.
Hanya satu jalan keluar yang ditemukan Paulus. Berserah dan menerima sepenuhnya ketetapan Allah itu. Itu sebab dia katakan, sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya selalu kalau pikir ya, orang-orang beriman itu kita lihat perjalanan hidupnya. Keder ya. Rasul. Aku ini pendeta mustilah. Tambah ini, tambah itu. Banyak hal-hal yang bisa mengganggu pikiranku. Sebetulnya antara penting dan tidak terlalu penting. Saya memang tidak bicara hitam putih ya. Kadang-kadang gerinya. Dalam segi keinginan apa? Ini memang betul harus apa enggak ya? Itu enggak gampang, saudara. Kalau kita mau jujur. Tetapi ketika itu berlalu satu demi satu, maka sadarlah kok itu pun kemurahannya yang menolongku. Jadi bisa kalau aku taat padanya. Tapi dasar kita manusia ya, susah sekali taat sama Tuhan. Sekalipun kita ngomong aku dekat Tuhan, taat sama Tuhan. Aku dengar suara Tuhan. Apalagi kalau dengar suara Tuhan. Pasti hebat sekali hidupnya itu ya, karena pasti dekat sekali. Nah kalau dekat sekali, pasti luar biasa sekali itu. Perilakunya, moralnya, semangatnya, arah hidup. Kalau ada 11 jempol lah kita kasih di situ. Hebat itu. Tapi kalau kemudian kebalik loh, katanya dengar suara Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi kok gaya hidupnya sangat duniawi. Mulai bingung lah kita. Artinya ada yang tidak sinkron. Ada yang palsu di situ. Ada yang gak beres di situ. Pohon dikenal dari apa? Buahnya. Nah saya selalu ingatkan ya. Lalu orang bilang, buah pelayanan, banyak ini, banyak itu, bekerjakan ini. No. Buah hidup. Saya di media kerjakan ada banyak hal. Kita punya online, kita punya media cetak, lalu siar. Ya, ada juga radio. Lalu bikin sekolah. Ya, ratusan anak ada di asrama. Mutu luar biasa, sarjana sudah dilahirkan. Kuantitatif. Berbuah? Nanti dulu, bukan itu. Apakah aku betul melakukan itu untuk Tuhanku dan ada perubahan dalam hidupku? Itulah buahnya. Bukan yang lain, itu fenomena saja. Nah maka lihatlah, kenalilah pohon dari buahnya. Begitulah kita mengenali Ayub. Dihempaskan tidak binasa. Karena kita melihat bagaimana dia bergumul dan berteriak dan menganggap Tuhan meninggalkannya. Tapi jujur harus mencabut ucapannya, sadar salah. Bagaimana seorang Paulus yang kemudian sampai merasakan yang paling berat dari duri, berteriak 3 kali, tapi Tuhan bilang tidak cukup kasih karuniaku bagimu. Dan dia harus berkata, baiklah Tuhan, nyatalah sekarang di kelemahanku, nyata kekuatanmu, pasrah dan menerima. Tapi tidak segera ngerti kan ya, berproses kan ya. Bagaimana orang-orang sekarang bisa langsung ngerti, langsung tahu semuanya? Soal Rasul itu aja berproses. Bukan baru mulai pelayanan itu. Ayub itu berproses, bukan baru itu. Itu sudah di puncak perjalanannya itu. Sudah di hari tuanya. Luar biasa loh saudara-saudara. Karena itulah mari kita belajar untuk melihat Alkitab dengan baik-baik. Mari kita belajar untuk mengerti Alkitab dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika menghadapi hidup ini, kita tidak menjadi terbuang lalu seperti binasa semuanya, hancur sudah. No. Sudah Pak, saya tidak ada harapan lagi, apa guna, anak sudah diambil Tuhan, ini sudah gini, ini sudah gitu. Aduh, ekonomi pun payah, buat apa lagi saya hidup, percuma. Saya mengerti jeritan itu, saya mengerti kesulitan itu, saya bisa memahami dan menghargai semua itu, tapi demi Tuhan yang hidup, saya pun tak bisa berdiam diri untuk tidak mengatakan Tuhan tidak salah dalam membimbing kita. Mungkin engkau merasa terhempas, tetapi aku harus tahu, engkau harus sadar, engkau harus mengerti. Engkau tidak akan binasa. Dia akan menjagamu, dia akan melindungimu. Dia akan terus memperhatikanmu, sehingga engkau boleh hidup di jalannya. Itulah kebenaran. Itulah pembentukan Tuhan yang luar biasa dalam hidup tiap orang percaya. Sadarilah, mengertilah, lakonilah, jalankanlah. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup seperti apa yang menjadi kehendaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak akan menjadi amat sangat indah kalau saja hidup kita selalu bersama-sama dengan Dia.
Tidakkah amat sangat indah kalau kita melewati hidup yang berkelok-kelok, naik turun. Debu rawa yang menghantam kita. Tapi tetap iman terikat kepada Dia, Tuhan kita. Ingat, semua kita akan hidup dengan berproses. Kita belajar bagaimana habis akal tapi tidak putus asa. Kita belajar bagaimana kita dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Kita belajar bagaimana dihempas tapi tidak binasa. Kita belajar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian saja. Kalau Nabi, kalau Rasul, Nabi yang kemudian menulis perjanjian lama, Rasul yang kemudian menulis perjanjian baru, mengalaminya. Apalagi kita ya. Tetapi kalau mereka mengalaminya, apa karena mereka dosa, karena mereka salah? Enggak. Banyak sekali orang berpikiran salah. Kalau ada masalah dikit, dosa apa ini, dosa apa ini, dosa apa ini. Dia lupa kisah Tuhan Yesus Yohanes 9. Ada orang buta sejak lahirnya. Murid tanya dosa siapa? Dosa dia, dosa bapaknya, emaknya, atau keluarganya, atau apa? Yesus bilang apa? Bukan dosa anak ini, bukan dosa orang tuanya. Lalu, bukan dosa siapa-siapa. Kenapa mereka mikir gitu? Karena mereka sudah dirusak oleh pikiran-pikiran yang memang berkembang. Dualistik seperti itu. Lalu kenapa? Pertanyaannya. Jawab Yesus sederhana. Supaya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bingunglah muridnya. Tapi memang itulah faktanya. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan anak yang buta itu. Apakah Tuhan begitu kejamnya? Dia ingin dimuliakan tapi dibuatnya orang buta? Oh no. Dia punya rasa sayang yang luar biasa, itu sebab si buta itu kemudian mengenal kebenaran dan diselamatkan. Tetapi ahli Taurat, Farisi yang melek, yang gak buta itu gak pernah ketemu apa-apa di hidupnya. Mereka tidak menemukan kebenaran. Nah, jadi saudara-saudaraku, hal-hal beginilah yang perlu sebetulnya dipelajari, dipahami oleh orang-orang percaya. Kalau betul kita percaya, maka kita harus percaya dalam perspektif Alkitab yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, bukan asal. Ini penting. Sehingga dengan demikian hidup keimanan kita itu betul-betul teruji. Betul-betul terlatih. Merasakan hempasan yang begitu berat, tapi sadar penuh ada dalam pemeliharaannya tetap. Karena nggak binasa kok. Berat, sulit, pahit, getir. Tapi tetap sigap, kuat. Tak menyerah. Terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Begitulah seharusnya kita hidup, saudaraku yang kekasih. Begitulah seharusnya kita melakoni, menjalani keseharian kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Tidakkah Anda rindu? Karena itulah pertandingan dalam kehidupan kita itu harus kita lalui dan kita lakoni. Belajar dari para pendahulu kita. Bapak-bapak beriman yang luar biasa itu. Bagaimana mereka melakoni, bagaimana mereka menjalani. Dan melewati hari demi hari, kesulitan demi kesulitan di dalam seluruh kehidupan. Itu bukan cuma yang di Alkitab. Alkitab ini numpuk cerita begitu, saudaraku. Numpuk, banyak. Tapi berita kemenangan bahwa mereka tidak binasa juga tak terbantah. Semuanya jadi amat sangat luar biasa. Itu hebat, itu ajaib. Ya. Begitu pula dengan bapak-bapak beriman. Satu kali waktu saudara Polikarpus, murid daripada Rasul Yohanes. Pada waktu itu Polikarpus yang murid daripada Yohanes digugat. Nah, menarik saudara. Pada waktu dia kemudian digugat oleh penguasa Roma, lalu dibilang gini, "Hei kau, sangkali imanmu. Kalau kau tidak sangkali imanmu, kau akan mati." Polikarpus berdiri dan berkata, 86 tahun aku bersama dengan dia dan melayaninya. Tidak satu kali pun dia mengecewakan aku. Mengapa aku harus mengecewakan dia? Luar biasa ya.
Lalu Polikarpus dihukum mati. Mati. Lalu Anda bilang, nah tuh mati, tuh binasa. Nanti dulu. Tidak binasa bukan tidak sama dengan tidak akan mati lah. Kalau gitu ya nggak mati-mati ya tuh. Enggak. Tidak binasa, tidak terpisah dari Allah. Dia mati, tapi itu hanya jalan ke surga. Itu loh. Karena itu jangan terjebak fenomenanya. Jangan terjebak nanti hajarannya, pukulannya, hampasannya. Lalu lupa melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Jangan lupa Stefanus dirajam batu. Burbar, burbar, burbar. Karena dia melihat surga yang mulia. Lalu dia mati sesudah dirajam batu. Tapi dia pergi ke surga itu. Siapa yang tidak rindu? Masa saudara tidak mau? Tapi jangan mau surganya, nggak mau hempasannya. Jangan mau surganya tapi nggak mau aniayanya. Jangan mau surganya tapi mau enak-enak saja. Itulah celakanya kita. Sehingga ayat Alkitab itu pun kita rubah. Iya kan? Rubah gimana Pak? Iyalah. Hidup Kristus mati untung kita ganti. Ya, hidup untung mati Kristus. Waduh. Enak semua kan? Hidup untung-untung dapat ini dapat itu. Ntar mati masuk surga ketemu Kristus langsung. Siapa yang gak pengen seperti itu? Semua. Tapi benarkah? Jelas salah. Maka kesaksian para nabi, kesaksian para rasul jadi saksi tak terbantah. Inilah yang harusnya kita pahami, yang harus kita mengerti saudara. Ketika diombang-ambing, dihempaskan seperti orang yang dihajar luar biasa, Daud tetap dalam kesetiaan mengiring Allah. Tapi tahukah engkau ketika dia sampai istana? Hempasan itu tidak ada, yang ada elusan, hembusan angin sepoi-sepoi. Suasana istana yang penuh dengan kelimpahan. Tak ada kesulitan, yang ada kemudahan. Tahukah apa yang didapatkannya? Betseba. Miris ya? Itu fakta menarik. Dia kehilangan tonggak pergumulannya. Sehingga akhirnya dia mendapatkan kecelakaan yang menakutkan. Saudara, belajarlah dari para pendahulu kita, bapak-bapak beriman itu. Bagaimana mereka harus berbelak dan menyesali seluruh apa yang terjadi. Menyesali apa yang telah dilakukan. Menjerit kepada Allah dan memohon belas kasihan. Nah, begitulah kita dalam hidup kita. Seberapa sulitnya hari-hari kita. Terhempas sepertinya. Dan sepertinya bahagia itu sudah tidak ada pada kita seperti kata Yeremia ya. Kau membuat aku lupa apa itu bahagia. Tapi satu yang ku tahu, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Puji Tuhan. Temukan kebenaran itu. Berpegang di situ. Dan kuatlah selalu. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kalau kami ada pada situasi yang berat di hidup ini. Terhempas. Kuatkan kami, hiburkan kami dalam belas kasihan-Mu. Supaya hidup kami selalu berharap padamu, berjalan di jalan-Mu. Demi Yesus Kristus sumber kehidupan sejati. Kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya sudah dimensi iman Kristiani. Terus kita saling mendoakan, terus saling membackup, saling berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Kita dukung apa yang bisa kita dukung, khususnya rekan-rekan kita. Boleh menikmati dan mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu. Shalom.